Pada malam hari ini saya akan bawa firman Tuhan, dan firman Tuhan itu hidup. Tapi sebelum saya bawa firman Tuhan, marilah sama-sama kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dengan penuh hormat kami buat tanda salib ini, karena kami renungkan dan ingat apa yang Kau buat bagi kami, Tuhan Yesus, di atas kayu salib. Engkau selamatkan kami, Engkau tebus kami. Engkau tanggung semua dosa dan kesalahan kami. Semua kutuk kami, kemiskinan, kegagalan kami, sakit penyakit kami, semua ditanggung oleh Engkau di atas kayu salib. Dan Engkau bayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu harganya darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk juru selamat yang Kau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini kami berdoa dan kami minta, biar urapan-Mu turun atas kami sekalian. Roh Kudus menaungi kami, menguasai kami, mengendalikan kami, dan mengurapi kami dengan urapan yang baru dan segar. Dan biar berita Natal ini boleh masuk di dalam setiap hati dan perbaharui kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Persilahkan Engkau Roh Kudus mengalirlah sebebas-bebasnya. Amin. Shalom. Saya sangat berbahagia boleh berada di tengah-tengah saudara-saudara sekalian, di mana kami sama-sama menikmati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hidup dan menghidupkan kita sekalian, menyelamatkan, menyembuhkan, memberkati, menolong kita sekalian untuk melangkah dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Semua kita pernah berdosa, semua kita pernah gagal, semua kita pernah merasakan susah, tapi puji Tuhan, kemenangan Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya menjadi sempurna. Marilah pada malam hari ini kita sama-sama buka kitab Yesaya 9, di mana pada ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak telah lahir. Padahal ini nubuatan yang terdapat di perjanjian lama. Tapi dia berkata bukan akan lahir, tapi telah lahir. Mari sama-sama kita lihat Injil Lukas 2 ayat 11. Berkata demikian, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di dalam Injil Lukas dikatakan hari ini katanya telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya bersyukur bahwa untuk kita sekalian telah lahir juru selamat. Dia ahli dalam hal menyelamatkan. Pada masa pandemi seperti ini, dia selamatkan kita dari berbagai tekanan ekonomi, kesusahan yang kita hadapi pada masa pandemi ini. Tapi kalau kita datang kepada juru selamat, kita menghadap dia, kita cari wajahnya, dan kita lihat bagaimana dia selamatkan. Saya lihat memang banyak toko tutup, banyak orang secara ekonomi tertekan. Tapi bagaimanapun kesulitan-kesulitan ini melatih dan mengajar kita untuk bergantung dan berharap kepada Tuhan. Juru selamat pasti berikan kepada kita jalan keluar, karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi untuk setiap masalah kita, kalau kita datang kepada juru selamat, kepada dia yang menyelamatkan kita, dia pasti berikan solusi. Tuhan itu terlalu baik. Siapa sih dari kita yang tidak mengalami kesusahan? Semua mengalami. Semua mengalami problem. Tak terkecuali. Mau dari yang konglomerat maupun yang paling sederhana, ada mengalami kesulitan. Tapi mari kita datang kepada Juru Selamat. Karena Tuhan yang mengajar kepada kita sekalian untuk datang kepada Dia.
Ayat selanjutnya berkata, seorang putra telah diberikan untuk kita. Telah diberikan. Sudah dikatakan tadi telah lahir, telah diberikan. Saudara dan saya mendapat hadiah dari Bapa yang Maha Kuasa, anaknya, putranya yang tunggal, diberikan kepada kita. Dia benar-benar dalam hidup ini pasang badan untuk kita. Ketika kita mengalami kesulitan dalam bentuk apapun, ingat, di Getsemani, Tuhan pernah berkata, Bapa, jikalau cawan ini dapat dilalukan daripadaku, lalukanlah. Kenapa Tuhan begitu takut meminum cawan ini? Karena di dalam cawan itu ada dosa, ada kutuk, ada sakit penyakit, ada kemiskinan, ada kegagalan. Apa saja yang saudara derita? Kalau saudara derita pada saat ini, umpamanya asam lambung, masukkan asam lambung itu di dalam cawan itu. Karena Tuhan akan minum cawan itu, isi cawan, penyakit asam lambung. Atau kalau ada yang mengalami cancer, masukkan cancer itu di dalam cawan itu. Karena Tuhan akan minum. Sebegitu takut tadinya dia untuk meminum, karena menjadi satu dengan dia. Dia harus tanggung seorang diri. Masukkan cancer itu di dalam cawan itu, dan Tuhan minum. Untuk kita sekalian, apapun penderitaan, apapun kesusahan, apapun sakit penyakit, masukkan di dalam cawan, Tuhan minum. Makanya pada saat itu, apa kata firman Tuhan? Dia begitu takut sehingga peluhnya berubah menjadi darah. Dan darah itu berteteskan ke tanah. Saudara dan saya hanya terbuat dari tanah belaka. Kita berkata, teteskan darah anak domba Allah ke tanah ini. Dari yang terkutuk engkau ubah menjadi terberkati. Dari sakit penyakit engkau ubah menjadi sehat. Dari kegagalan engkau ubah menjadi sukses. Siapa yang dapat membuat ini? Kecuali juru selamat, penebus. Anak itu, anak Allah, juru selamat kita. Hanya dia dan dia saja yang dapat mengubah kehidupan saudara dan saya. Kita semua pernah berdosa, kita semua pernah gagal, kita semua dahulu orang terkutuk, tapi Tuhan ubah dari terkutuk menjadi anak Allah. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, dan di dalam Kristus kita adalah ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk anak yang kau berikan, yaitu putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kita boleh merayakan Natal dengan hati yang bersuka cita, karena anak Allah ini mengubah kehidupan kita dari gagal menjadi lebih daripada pemenang. Ayat selanjutnya berkata, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Tanggung jawab. Dia taruh lambang pemerintahan di atas bahunya. Saudara ingat ketika dia mencari domba yang hilang, ketika dia menemukan domba yang hilang, di mana dia taruh domba yang hilang? Di atas bahunya. Kalau saudara ada saat ini galau, atau ada kesusahan, ada problem, ingat, lambang pemerintahan ada di atas bahu Tuhan. Dia sangat bertanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya. Dia bertanggung jawab semua kesusahan kita, dia taruh di atas bahunya. Semua kesukaran, semua tekanan kita, dia taruh di atas bahunya. Dan kita juga yang tadinya hilang ada di atas bahunya. Betapa baiknya Tuhan. Dia taruh kita. Bukan dia marah-marahin, bukan dia tendang-tendang. Kalau di dunia ini orang buat salah kalau boleh ditendang, yang gak buat salah juga ditendang. Tapi kalau Tuhan, dia taruh di atas bahunya.
Terima kasih Tuhan, Engkau taruh kami di atas bahumu. Dengan kata lain, kami ada di dalam tanggung jawab daripada Juru Selamat, Anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau telah lahir bagi kami. Terima kasih Tuhan Bapa, Engkau beri anak ini untuk kami. Terpuji-pujilah namamu kekal selama-lamanya. Ayat selanjutnya berkata, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib. Berapa banyak orang tersesat karena cari nasihat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kita, saudara dan saya, punya penasehat yang ajaib. Semua kita pernah buat salah. Dimana kalau ada kesulitan, bukannya kita datang pada Tuhan, bukannya kita berdoa, bukan kita minta nasihat, tapi kita cari nasihat di sana, di sini. Salah nanti diberi nasihat. Tapi kalau engkau datang pada Tuhan dan engkau minta nasihat daripada Tuhan, firman Tuhan berkata, Dia adalah penasehat ajaib. Mari sama-sama kita lihat di dalam Kolose 2, kitab Kolose 2, ayat 3, berkata demikian. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dia tersembunyi segala hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kristus, kata firman Tuhan, tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Mengapa kita harus mencari ke tempat yang lain? Biarlah kita belajar berdoa. Kalau ada dalam kesusahan dan kesulitan, saya juga latih diri. Kalau ada dalam kesulitan, kalau ada dalam tekanan, kalau ada dalam problem, nomor satu saya lari kepada Tuhan, yaitu bagaimana? Berdoa, berdoa, dan berdoa. Berdoa, cari wajah Tuhan. Kita seringkali cari tangan Tuhan, mau minta diberkati terus. Itu baik, tidak salah kalau kita minta diberkati. Tapi terutama kita cari wajah Tuhan. Dimana kalau kita lihat wajah Tuhan, kita lihat Dia senang nggak pada kita. Dia senyum nggak pada kita pada saat ini. Dan saya bersyukur, datanglah pada Dia setiap saat. Marilah datang padaku, hai kamu yang berbeban berat, yang lesu, yang lemah. Tuhan yang undang kita. Marilah datang kepadaku. Jadi kalau apapun yang kita hadapi, mau senang atau mau susah, kita datang pada Tuhan. Kita datang minta nasihat daripada Tuhan. Karena Dia adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Kita lihat di dalam Roma 11 ayat 33. Roma, sama-sama kita buka. Roma 11 ayat 33 dan 34 berkata demikian. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Dalam lo dikatakan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus mengembalikan? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Camkanlah ini, masukkan dalam hati. Segala sesuatu yang kita buat dalam hidup ini, bagi Dia kemuliaannya. Cek aja apa kalau kita sedang kerjakan apa saja. Memasak pun, atau kita sedang membuat renungan, atau kita memikirkan sesuatu. Adakah pikiran ini membawa kemuliaan bagi Tuhan?
Adakah ide ini membawa kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya? Adakah perasaan ini membawa kemuliaan bagi Tuhan atau mempermalukan Dia? Dan dengan demikian, kalau kita cek tiap kali, maka kita akan dapat berjalan di jalan yang benar. Karena tiap kali kompas kita harus cek. Ada pada arah dan arus benar, tujuan benar, langkah benar yang menyenangkan dan memuliakan Bapa di dalam sorga. Selanjutnya berkata, Bapa yang kekal, Raja damai. Siapapun raja dia ada di dunia ini, siapapun yang berkuasa di dalam dunia, ada masa periodenya. Kalau menjadi ketua suatu badan, suatu organisasi, paling cuma 3 tahun, udah lama 4 tahun deh, ya kan? Ada masanya. Kalau 1 periode, 2 periode, paling 3 tahun, paling 6 tahun. Tapi kalau Allah kita, Dia Bapa yang kekal. Pemerintahannya tidak berakhir. Dia itu memerintah dari kekal sampai kekal. Marilah kita arahkan pandangan kita kepada kekekalan daripada Allah. Jangan sampai kita terpesona dengan jabatan atau dengan kemuliaan yang kita alami di dunia ini yang hanya untuk sementara waktu. 3 tahun, 6 tahun, kemudian kita udah rasa aduh hebat banget, sehingga kadangkala orang itu berjuang setengah mati untuk memperoleh posisi tertentu karena dia akan berkuasa untuk 3 tahun atau 6 tahun. Tapi mari kita arahkan kepada kekekalan daripada Allah. Melekatlah kepada pemerintahan Allah, Bapa yang kekal. Tidak ada berakhir pemerintahannya, kuasanya tidak berakhir. Sehingga kalau saudara dan saya ambil keputusan yang kita ambil itu menyenangkan hati Bapa di sorga. Karena ukuran kita adalah ukuran kekal, bukan untuk sementara. Raja damai. Saya tiap pagi jam 6 udah masuk dalam perayaan Ekaristi. Dan kalau Bapak Pastor, imam itu berkata, Yesus berkata, damaiku kuberikan kepadamu, aku ambil. Meteraikan di dalam hati saya. Karena di dalam dunia ini banyak hal membuat kita gonjang-ganjing, membuat kita galau, membuat kita resah. Tapi kalau kita ambil yang ditawarkan Allah, damaiku kuberikan kepadamu, aku langsung ambil, meteraikan damaimu Tuhan dalam hatiku. Sehingga kesulitan atau kesusahan apapun yang kita alami, maupun kegembiraan yang kita alami, taruhkan, meteraikan di dalam hatiku dengan darah anak domba Allah. Selalu harus tertuju kepada pemerintahan daripada Bapa yang kekal. Selalu damai sejahtera itu harus mengendalikan dan menguasai kehidupan kita. Jangan sampai kesulitan menguasai kita. Kalau kesulitan menguasai kita, kita stres. Tapi kalau damai sejahtera menguasai kita dalam keadaan apapun, maka kita akan berjalan dari satu glory ke glory yang lain. Dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Dari satu sukacita ke sukacita yang lain. Ini yang ditawarkan Bapa di surga di dalam Yesus Kristus dengan kuat kuasa Roh Kudus kepada kita sekalian. Keputusan ini kita harus ambil. Life is a choice. Mari kita memilih yang benar dan yang memilih yang kekal dan memilih yang menyenangkan hati Bapa di sorga. Bukan yang menyukakan hati kita yang hanya untuk sementara waktu. Kita lihat di dalam firman Tuhan, besar kekuasaannya. Sama-sama kita buka Injil Lukas 2 ayat 14 berkata demikian.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Rupanya damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah kepada manusia yang berkenan kepadanya. Rupanya tidak semua orang dapat damai sejahtera. Kalau tidak berkenan kepadanya, dia tidak berikan damai sejahtera. Luar biasa. Jadi biar kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, kita berikan kemuliaan. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasa, apa yang kita dengar, apa yang kita ucap, apa yang kita renungkan, adakah itu membawa kemuliaan bagi Allah? Kalau tidak bawa kemuliaan bagi Allah, singkirkan itu. Karena Alkitab berkata, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Tuhan, biar seluruh keberadaanku, seluruh eksistensiku boleh berkenan kepadamu. Karena kalau Engkau berkenan kepadaku, Engkau berikan damai sejahtera. Yang diperlukan oleh kita manusia adalah damai sejahtera. Belas kasihan daripada Tuhan dia curahkan kepada kita, dan damai sejahtera dia berikan kepada kita. Kalau dulu, kalau saya naik pesawat, dia goncang dikit pun ada takutnya. Tapi saya dapati saya sekarang, kalau saya terbang, saya mau pergi kemana, ada goncangan-goncangan yang terjadi, tapi sungguh ada damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nggak ada ketakutan, nggak ada kecemasan. Itu semua dari Allah. Tidak ada yang lebih berharga daripada damai sejahtera yang dia berikan kepada kita. Jadi kita ini bukan berjalan di dalam ketakutan, kecemasan, tapi kita berjalan di dalam ketenangan, karena Tuhan berikan kepada kita sekalian damai sejahtera. Biarlah kita semua merayakan Natal ini di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan berkenan, dia beli kita dengan harga yang sangat mahal. Dia bayar kita lunas di atas kayu salib. Harganya adalah darah anak domba Allah, ditumpahkan bagi kita. Dia mati bagi kita agar kita hidup. Dia bangkit untuk berikan kemenangan bagi kita. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat tinggal, bukan pasanggerahan, tapi tempat tinggal bagi kita sekalian. Dan satu waktu kelak, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, kita tak bercacat, tak berkerut, karena pertolongan Roh Kudus yang mengingat-ingatkan kita dari hari ke hari untuk hidup di dalam kebenaran Dia, untuk hidup di dalam kemuliaan Dia, untuk hidup menyenangkan hati Bapa di dalam sorga. Firman Tuhan berkata bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Biarlah kita yang memperoleh damai sejahtera daripada Tuhan, kita renung-renungkan, kita ingat-ingat tiap hari dan tiap kali. Kalau Tuhan sudah berikan kepada kita damai sejahtera, biar kita lanjutkan. Karena menurut firman Tuhan, damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak akan berkesudahan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau pilih kami untuk menikmati damai sejahtera daripadamu. Dan damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan. Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Tuhan, kerajaan-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya. Dan biar kami melangkah selalu di dalam kerajaan yang tak berkesudahan. Dan dalam kerajaan yang sungguh-sungguh abadi. Karena itu, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dan sekarang sampai selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan, kami boleh hidup di dalam kerajaan yang tak berkesudahan dan selama-lamanya. Kami boleh merayakan Natal, Raja di atas segala raja yang telah lahir di dalam dunia ini, dan tawarkan kita memerintah bersama-sama dengan Dia, dan pemerintahannya tidak berkesudahan selama-lamanya, damai sejahtera selama-lamanya, kasih selama-lamanya. Bapa di dalam sorga, untuk Natal yang Kau berikan kepada kami boleh rayakan. Juru selamat telah lahir, anak telah diberikan, sehingga dalam hidup kita yang sementara ini kita rayakan yang kekal dari Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah nama Tuhan selama-lamanya. Selamat Natal, Tuhan berkati, nikmati damai sejahtera, nikmati terang yang ajaib, dan nikmati berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Tuhan berkati. Amin.